Berarti dimulai aja kah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Jadi, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang teori kepribadian Ivan Pavlov. Anggota kami terdiri dari yang pertama ada M. Ainul Ilfin, ada Ria Novita, ada Lutfian Dingrum, ada Angel, dan saya Fuzal Uria. Yang pertama, kita kenalan dulu nih sama yang punya teori, sama Ivan Pavlov. Siapa ya yang membacakan? Bentar. Oke. Tidak ada, berarti aku. Enggak. M. Ainul yakin? Boleh, silahkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang biografi si Pavlov ini ya. Ivan Petrovich Pavlov adalah ahli fisiologi dan psikolog Rusia, kelahiran 26 September 1849 Februari sampai 1936. Ia terkenal karena teorinya yang berjudul pengkondisian klasik sekaligus menjadi salah satu tokoh behavior terkemuka. Ivan Pavlov ini belajar ilmu dalam Universitas Sains Petersburg. Masa mudanya sangat dipengaruhi oleh Ivan M. Senov, pakar fisiologi Rusia yang mempelopori elektrofisiologi dan neurofisiologi dalam pengajaran kedokteran. Setelah dari Petersburg, Pavlov ini belajar di Jerman, di mana ia belajar di Leipzig bersama dengan kawannya yaitu Karl Ludwig dan laboratorium Heidenheim. Di sana ia mempelajari pencernaan anjing pada tahun 1886. Pavlov kembali ke Rusia sebagai tenaga pengajar farmakologi di Universitas Tomsk setelah permohonannya mengajar di Saint Petersburg ditolak. Kemudian pada tahun 1890 ia ditunjuk sebagai profesor farmakologi Akademi Medis Militer hingga akhirnya Pavlov diminta mengajar di alma maternya. Next, selanjutnya ada classical conditioning. Jadi classical conditioning ini adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu. Secara sederhananya, pengkondisian klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan di mana satu stimulus muncul menggantikan stimulus yang lainnya. Kemudian Pavlov membangun riset dengan melakukan penelitian perilaku dengan objek seekor anjing seperti gambar di samping ini ya. Yang pertama ini ada gambar yang pertama di mana anjing ini diberi sebuah makanan, maka secara otonom anjing ini akan mengeluarkan air liur. Kemudian yang gambar yang kedua di sini anjing dibunyikan sebuah bel atau peluit ya di situ, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Kemudian ketiga, dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Jadi setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Ria Novita. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai dua hukum belajar. Jadi dua hukum belajar itu menurut Pavlov, yang pertama ada law of respondent conditioning atau hukum pembiasan yang dituntut, dan yang kedua adalah law of respondent extension atau hukum pemusnahan yang dituntut. Lalu ada implementasi dalam kelas. Jadi prinsip teori belajar classical conditioning Pavlov menjelaskan bahwa belajar merupakan pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada asumsi dasar, yaitu pendekatan behavioristik terhadap kepribadian. Jadi yang pertama, kepribadian seseorang terbentuk karena adanya perilaku yang berhubungan terus-menerus dengan lingkungan.
Yang kedua, tingkah laku seseorang akan berubah dan terkontrol baik jika diberi penguatan. Maksudnya jika diberi penguatan-penguatan positif, maka perilaku seseorang akan dapat terkontrol dengan baik. Lalu ada determinisme lingkungan dalam konsep kepribadian. Menurut Pavlov, yang pertama ada behavioris memandang bahwa studi kepribadian merupakan bagian dari bidang pendidikan yang lebih luas. Yang kedua ada behavioris mengatakan manusia merupakan objek fisik dalam dunia fisik. Yang ketiga, cara menjelaskan perilaku objek fisik manapun dengan mengidentifikasi kekuatan dalam lingkungan yang menyebabkan perilaku. Dan yang terakhir, tidak ada kebutuhan menjelaskan perilaku dalam kerangka perasaan sikap atau sifat kepribadian, tetapi lingkunganlah yang menyebabkan perilaku. Oke, selanjutnya implikasi. Pandangan behavioris bagi konsep kepribadian. Yang pertama ada kepribadian merupakan pola deskriptif, pengalaman psikologis yang pada kenyataannya diakibatkan oleh lingkungan. Yang kedua, karena faktor lingkungan merupakan penyebab perilaku, gaya perilaku individu diperkirakan amat berbeda dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Yang ketiga, psikopatologi dapat tidak dipahami sebagai masalah internal atau batin, atau merupakan penyakit dalam pikiran seseorang, tapi disebabkan oleh lingkungan yang maladaptif di tempat orang tersebut berada. Yang keempat, tujuan terapi adalah memberi lingkungan baru, yaitu pengalaman baru merupakan pembelajaran baru bagi klien. Yang kelima, lingkungan baru harus menyebabkan klien mempelajari pola perilaku yang baru, pola perilaku baru yang lebih adaptif. Dan yang terakhir, penemuan penting eksperimen Pavlov. Yang pertama ada akuisisi, yang kedua ada generalisasi, contohnya seperti anak yang takut oleh seekor anjing, ketakutan pada anjing akan meluas kepada semua anjing. Yang ketiga ada diskriminasi, yang contohnya dengan bantuan, anak tersebut mulai membedakan di antara berbagai jenis anjing dan takut pada anjing tertentu. Dan yang terakhir ada extinction. Dari waktu ke waktu, anak bisa mengalami pengalaman positif dengan semua anjing, yang bisa membuat hilang respon dari rasa takut tersebut. Berikut ya, sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai teori kepribadian menurut Ivan Pavlov. Mungkin ada tambahan sedikit. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya itu bisa ke ini nih, ada seseorang yang awalnya itu kalau melihat lift biasa aja, tapi terus dia dapat stimulus, ternyata misalnya dia pernah ada trauma mendalam tentang lift, entah itu jatuh atau kecelakaan di lift, jadi dia sekarang setiap melihat lift itu jadi takut gitu. Jadi ada respon, ada perilakunya yang berubah gitu ya. Nah, gimana sih kalau misalnya mau pakai teorinya Ivan Pavlov ini buat di kehidupan sehari-hari? Misalnya bisa dipakai di pengondisian aversif, itu ada treatment intervensi untuk misalnya perilaku mau mengurangi kecanduan alkohol. Nah, bisa jadi misalnya nih, alkoholnya itu dipasangin sama obat yang bisa menimbulkan rasa mual dan muntah. Jadi, kalau misalnya orang itu lama-lama tuh, dia kalau ngelihat alkohol tuh jadi bawaannya jadi mual, muntah, sakit, gak enak. Nah, itu lama-lama nanti kecanduan alkoholnya bisa berkurang gitu. Perilaku kecanduannya itu bisa berkurang seperti itu ya, kurang lebihnya. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kan ini behavioral ya, perilaku seseorang itu merupakan hasil dari pengaruh lingkungan atau situasional tertentu gitu. Begitu.
ini jadi bertanya nggak ya? Boleh ini diomongin lagi di sini kali? Apa sudah terjawab? Oh iya, tadi kan itu sebenarnya yang bagaimana penerapan konsep pengkondisian klasik dalam pembentukan kepribadian. Cuman kayaknya sudah kejawab sama presenter tadi. Jadi nggak jadi nanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah terjawab ternyata ya. Atau yang lain dengerin jelas ya? Apa dari aku? Coba. Kurang jelas banget. Kan tadi ada 2 hukum belajar yang disebutkan. Yang pertama kan law of respondent conditioning sama law respondent extension. Itu tuh yang kan hukum pembiasaan yang dituntut sama hukum pemusnahan yang dituntut. Yang dimaksud pembiasaan sama pemusnahannya ini tuh kayak gimana sih? Itu apanya tinta lakunya atau apanya? Oke. Makasih ya pertanyaannya. Kita diskusi dulu sebentar, boleh? Ya. Thank you, sebentar ya. Dan ada law of respondent conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut jika 2 macam stimulus dihadirkan, salah satunya sebagai reinforce atau penguat, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Ya kayak kalau misalnya contohnya yang di percobaannya si Pavlov tadi ya, kan kalau misalnya nih diringin bel terus dikasih makan, berarti kan lama-lama kayak anjingnya tuh kalau beberapa kali gitu ya, terus nanti nggak usah dikasih makanan, cuman di bel aja kan air liurnya turun nih. Tapi kan makin lama nih udah dibelin doang, makanannya nggak datang. Nah itu tuh nanti jadi yang extension, bentar. Jadi itu yang extension dulu ya. Jadi lama-lama kayak mana nih makanannya kayak cuman bel-bel doang, nggak ada apa-apa. Nah nanti lama-lama stimulus yang awal yang air liur udah keluar itu lama-lama menurun karena makanannya nggak ada. Yang jadi reinforcement-nya itu nggak ada, yang jadi penguatnya itu nggak ada, nggak dikasih lagi gitu. Jadi responnya menurun. Atau kalau misalnya di manusia, misalnya kalau misalnya seorang anak dia giat belajar, dia dapat peringkat 1 nih, terus gurunya itu atau orang tuanya itu ngasih reinforce, ngasih penghargaan, ngasih pujian, ngasih hadiah. Nah itu tuh jadi stimulus yang kuat untuk si anak, oh aku berarti harus mempertahankan peringkatku ini, aku harus mempertahankan ini biar itu kan stimulus yang menyenangkan ya, biar aku tuh tetap menjadi pribadi yang baik gitu. Tapi kalau misalnya nih dia sudah giat belajar, dia udah ranking 1, tapi ya udah aja orang tuanya biasa aja gitu, oh ya YB aja gitu. Jadi lama-lama dia kayak aku tidak melakukan sesuatu yang membanggakan deh, apa ya udah ini hal yang biasa aja. Jadi dia tuh nggak motivasinya jadi menurun. Jadi dari anaknya juga ya udah aja, berarti bisa jadi malah peringkatnya itu juga bisa jadi menurun karena motivasi belajarnya tuh menurun juga karena dia nggak dapat reinforcement itu tadi, lama-lama hilang gitu loh, bisa malah jadi hilang gitu. Contohnya seperti itu sih, salah satu contohnya seperti itu. Kalau yang lain mau nambahkan boleh. Gimana? Udah jelas belum penjelasanku? Apa kecepatan aku ngomong? Kurang lebihnya udah jelas kok. Oke. Ya, makasih. Izin bertanya, Mbak. Silahkan. Contoh akuisisi dari teori Pavlov itu seperti apa ya? Oke, makasih. Sebentar ya.
Tadi ya, tentang fase akuisisi. Jadi fase akuisisi itu merupakan fase belajar dari permulaan respon kondisi. Contohnya tuh kayak tadi, kayak anjing. Nah, anjing itu dia belajar mengeluarkan air liur karena dia mendengar suara-suara kayak suara lonceng dan sebagainya sebagai suatu kondisi. Nah, yang mempengaruhi fase itu tuh ada kecepatan conditioning sama fase tersebut. Nah, faktor yang paling penting itu adalah urutan dan waktu stimuli. Terus conditioning itu paling cepat terjadi ketika stimulus mendahului stimulus utama ya. Stimulusnya itu seperti kayak suara lonceng atau dan lain-lain, dan stimulus utama seperti makanan dengan selang waktu setengah detik. Nah, conditioning ini memerlukan waktu lebih lama dan respon yang lebih lemah bila dilakukan penundaan yang lama antar pemberian stimulus kondisi dengan stimulus utama. Jika stimulus kondisi mengikuti stimulus utama, contohnya yang anjing tadi, anjing akan menerima makanan sebelum lonceng berbunyi, dan biasanya itu jarang terjadi untuk fase akuisisi. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya, sudah Jadi cukup intinya, jelas. ya fase akuisisi itu fase belajar permulaan. Jadi awal belajar waktu kita dikasih reinforcement gitu-gitu itu namanya fase akuisisi. Kayak waktu anjing belajar mengeluarkan liur karena ada suara lonceng. Itu kan awalnya dia kalau dengar suara lonceng biasa aja, tidak mengeluarkan air liur. Nah, tapi saat dia sudah mulai belajar mengeluarkan air liur karena ada suara lonceng yang terus ada makanan juga, dengan ada makanannya itu, nah itu namanya fase akuisisi gitu ya. Makasih. Makasih. Jamnya juga udah lebih dari 30 menit sini ya. Nggak ada kan ya? 3, 2, 1. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan juga untuk kelompok kami. Sekian presentasi kami pada siang ini. Selamat siang semuanya. Boleh. Terima kasih. Iya, thank you Mbak Ul. Terima kasih. Sama-sama. Udah kali ya Yul? Udah boleh di stop recordnya. Makasih banyak ya guys ya. Ya, sama-sama.